Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, tema pertama kita yaitu biokimia ya. Materi pembelajarannya yaitu meliputi ruang lingkup biokimia, senyawa penyusun sel dan fungsinya, peranan biokimia dalam kehidupan, reaksi biokimia dalam kehidupan. Ini itu perkenalan mengenai biokimia. Kadang kan ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau belum mengetahui sesuatu, kalau nggak ngerti, kalau belum paham, itu biasanya kurang menyukai materi atau pembelajaran tersebut atau kuliah tersebut. Jadi pertama-tama kita harus kenal dulu supaya kita bisa menyukai mata kuliah tersebut. Ini yang kemarin minggu lalu Ibu udah jelasin ya, ruang lingkup biokimia. Biokimia adalah suatu disiplin ilmu yang meninjau organisme hidup serta proses yang terjadi di dalamnya secara kimia. Jadi ilmu yang mempelajari tentang organisme hidup di mana proses kimianya terjadi di dalamnya itu merupakan biokimia. Biasanya yang kita akan pelajari itu meliputi struktur senyawanya, reaksi antara senyawa dalam organisme hidup. Biasanya itu yang dipelajari, entah struktur kimianya, sifat senyawanya, atau proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Nah, itu yang biasanya kita akan pelajari dalam mata kuliah biokimia. Ini kemarin itu ya, PPT-nya udah Ibu kasih ya, PPT yang ruang lingkup biokimia yang pertemuan pertama. Jadi yang akan kita perdalam yaitu susunan kimia sel, sifat senyawanya, serta reaksi kimianya yang terjadi di dalam sel, senyawa-senyawa yang menunjang aktivitas organisme hidup, serta energi yang diperlukan dan dihasilkan. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam biokimia. Kalian kan sudah mempelajari pada tingkat 4 ini kan ada sel dan organel, ya kan? Kemudian ada tingkat 3 ini ada supramolekul seperti kromosom, membran plasma sama dinding sel. Ini kan yang membran plasma, dinding sel. Kalian kan sudah mempelajarinya. Pada tingkat 2 ini kan ada makromolekul, ada DNA, protein, ada selulosa, dan pada tingkat 1 inilah pada unit monomer ini yang akan kita pelajari lebih dalam. Pada tingkat 1 yang meliputi karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Nah, contohnya pada kromosom kan itu kan ada DNA. Lah, contohnya ini ya, contohnya pada DNA ini kan terbuat dari asam nukleat. Lah, di sini kan ada unit monomernya. Ini merupakan basa nitrogen dan ini merupakan semuanya ini adalah nukleosida. Nanti yang akan kita perdalam itu pada tingkat 1 di materi atau mata kuliah biokimia ini. Ini akan kita perdalam ya. Terus kan juga di dalam sel juga ada kromosom, juga ada membran plasma, di mana membran plasma itu ada protein. Protein itu terbuat dari asam amino. Ini strukturnya asam amino. Ini juga pada dinding sel itu ada selulosa, karbohidrat. Ini juga ada unit monomernya. Gugus hidroksilnya itu biasanya kalau pada glukosa itu OH. Bisa dilihat ada OH. Ini merupakan struktur Haworth. Yang bentuknya kayak gini itu merupakan struktur Haworth. Lah, ini kan nanti kan kita kan juga akan mengetahui fungsi-fungsinya seperti apa pada karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat seperti itu. Mempelajari susunan kimia selnya, Ini kan ada banyak sel ya. Ini sel.
susunan kimia selnya, gimana sifat senyawa serta reaksi kimianya, terus senyawa yang menunjang aktivitas organisme hidup serta energi yang diperlukan dan dihasilkan. Kita akan memperdalam tentang itu semua. Ini 4 ini merupakan biomolekul utama. Dalam biokimia ada karbohidrat, protein, lipid, sama asam nukleat. Kemarin kan di biologi sel kan udah mempelajari mengenai ini kan ya, mengenai sel ini, ya kan? Nah, nanti di biologi sel itu kan kalian kan pasti kan sudah tahu fungsi-fungsi serta bagian-bagian dari sel tumbuhan itu seperti apa, fungsi-fungsinya itu seperti apa. Contohnya seperti misal kalau ada yang lupa, ibu akan ingetin kembali ya. Misalnya pada dinding sel, nih ada dinding sel wall ini kan biasanya kan untuk penyimpanan karbohidrat, tempat pertukaran zat yang keluar masuk sel, seperti itu. Juga dapat melindungi sel, misalnya seperti itu. Terus ada membran sel. Nah, pada membran sel ini itu kan tersusun atas molekul lemak dan protein. Biasanya itu untuk melindungi inti sel, mengatur keluar masuknya molekul juga. Ini pada membran sel. Ini kelihatan. Terus sudahnya itu ada inti sel. Nih inti sel. Inti sel itu biasanya mengatur semua kegiatan sel, mengatur pembelahan sel, juga biasanya menyimpan informasi genetik pada tumbuhan. Ini nukleus inti sel. Itu kan kalian kan sudah belajar sel di SMA, di semester 1 kan sudah belajar mengenai sel, struktur sel. Sel merupakan unit terkecil dari suatu kehidupan dan terbagi jadi 2 kelompok, ada ekariotik dan prokariotik. Ekariotik seperti apa? Seperti protista, fungi, dan tumbuhan. Kemudian kalau protista itu apa aja? Kalau yang prokariotik biasanya ada apa aja? Itu ada bakteri dan ganggang biru hijau. Ini yang prokariotik, ini yang eukariotik. Selanjutnya, peran biokimia dalam kehidupan. Biasanya penerapan biokimia ini banyak terdapat dalam bidang pertanian, kedokteran, juga masalah gizi, penyakit-penyakit akibat kurang gizi. Ini nanti ada di itu ya, pertemuan terakhir gizi ini ya. Juga pada farmakologi, toksikologi, dan lain sebagainya. Contohnya peran biokimia dalam kehidupan. Misalnya ada obat-obatan contohnya apa? Contohnya itu antibiotik penisilin. Jadi antibiotik penisilin ini dapat membunuh bakteri dengan menghambat pembentukan polisakarida pada dinding sel bakteri sehingga bakterinya dapat mati. Ini contohnya ya, salah satu contohnya. Kenapa bakterinya bisa mati? Karena tidak dapat membentuk dinding sel. Terus reaksi biokimia dalam kehidupan. Nah, ini biasanya terjadi pada proses fotosintesis, ada gelap dan ada terang, juga pada gizi dan makanan yang kita makan yang ada di dalam tubuh. Nah, ini biasanya ini pertemuan setelah UTS kita akan memperdalam mengenai reaksi biokimia dalam kehidupan, seperti itu. Ya, cuma itu saja untuk perkenalan dan pembahasan kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Marilah kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.